Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zahra. Saya dari kelas CD. Di sini saya akan membahas bab 7 bermateri tentang persediaan. Pengendalian persediaan dibagi menjadi dua, melaporkannya dengan benar dalam laporan keuangan dan melindungi persediaan dari kerusakan atau pencurian. Lindungi persediaan. Pengendalian persediaan harus segera dimulai saat persediaan diterima. Dokumen berikut merupakan dokumen yang sering digunakan untuk pengendalian persediaan. Pertama ada pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur pemasok. Pesanan pembelian atau purchase order memberi wewenang atas pembelian suatu barang dari pemasok. Laporan penerimaan atau receiving report harus dilengkapi sebagai catatan awal penerimaan persediaan. Tindakan-tindakan pengamanan untuk mencegah kerusakan persediaan dan pencurian oleh pelanggan atau karyawan. Sistem pengendalian persediaan dibagi menjadi dua macam. 1. Preventif atau pencegahan. 2. Detektif atau mencari kebenaran. Melaporkan persediaan. Perhitungan fisik bersedia atau jumlah persediaan harus dilakukan mendekati akhir tahun. Pastikan kuantitas persediaan akan dilaporkan dalam laporan keuangan akurat. Biaya perolehan persediaan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Menggunakan satu dari 3 asumsi arus biaya persediaan. Asumsi arus biaya persediaan. Masalah akuntansi muncul saat barang yang identik diperoleh dengan biaya berbeda pada periode tertentu. Saat suatu barang dijual, perlu dilakukan penentuan biaya per unit dengan menggunakan asumsi arus biaya dan metode biaya persediaan terkait. Berikut ada asumsi arus biaya. Yang pertama, arus biaya dimulai dengan urutan terjadinya biaya. Metode biaya persediaannya yaitu masuk pertama keluar pertama, bisa disebut dengan FIFO. Yang kedua ada arus biaya merupakan rata-rata seluruh biaya. Metode biaya persediaannya adalah biaya rata-rata tertimbang. Ilustrasi asumsi arus biaya persediaan. Asumsikan 3 unit identik dari barang X dibeli selama bulan Mei. Berikut tabelnya ada di bawah ini. Asumsikan 1 unit dijual senilai 20.000 pada 30 Mei. Berikut tabelnya di bawah. Metode biaya persediaan identifikasi spesifik. Unit yang terjual dikenali dengan pembelian tertentu atau spesifik. Persediaan akhir terdiri atas banyaknya unit yang tersisa dalam persediaan. Sebagai contoh, jika pada 18 Mei unit yang terjual adalah berikut. Biaya yang dibebankan pada unit terjual sebesar Rp13.000, laba bruto Rp7.000, dan persediaan akhirnya Rp23.000. Metode biaya persediaan masuk pertama keluar pertama, first in first out. Diasumsikan unit yang terjual adalah unit yang pertama dibeli. Persediaan akhir berasal dari barang-barang yang dibeli paling akhir. Metode biaya rata-rata tertimbang. Beban pokok, penjualan, dan persediaan akhir ditentukan dengan metode biaya rata-rata tertimbang. Metode biaya persediaan berikut di bawah ini adalah ilustrasi metode biaya pembelian, yaitu ada first in first out dan biaya rata-rata tertimbang. Metode biaya persediaan dalam sistem persediaan perpetual. Data barang 127B digunakan sebagai ilustrasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut. Sistem pencatatan persediaan dibagi menjadi 2 jenis, sistem perpetual dan sistem periodik. Sistem perpetual itu item barang dagangan sedikit tapi nilainya besar. Sedangkan sistem periodik itu item barang yang dagangnya sangat banyak namun nilainya kecil. Metode masuk pertama keluar pertama, FIFO. Biaya dimasukkannya dalam beban pokok penjualan dengan urutan yang sama saat biaya tersebut terjadi. Metode sering konsisten dengan arus
fisik atau pergerakan barang. Metode FIFO memberikan hasil yang kurang lebih sama dengan hasil yang diperoleh dari metode identifikasi biaya spesifik. Berikut adalah tampilan ayat jurnal dan akun persediaan perpetual. Jumlah biaya beban pokok penjualan akhirnya adalah 26.720. Untuk jumlah akhir persediaan pada 31 Januari yaitu 18.460. Metode biaya rata-rata tertimbang. Dalam sistem persediaan perpetual, biaya unit rata-rata tertimbang dihitung setiap ada pembelian yang dilakukan. Biaya unit ini digunakan untuk menentukan beban pokok penjualan sampai pembelian berikutnya dilakukan dan nilai rata-rata baru dihitung. Teknik ini disebut rata-rata bergerak. Berikut di bawah ini tampilan ayat jurnal dan akun persediaan perpetual atau rata-rata tertimbang. Metode biaya persediaan dalam sistem persediaan periodik. Hanya pendapatan yang dicatat setiap kali terjadinya penjualan. Tidak ada ayat jurnal yang dibuat pada saat penjualan untuk mencatat beban pokok penjualan. Penghitungan fisik persediaan dilakukan untuk menghitung biaya persediaan dan beban pokok penjualan. Metode masuk pertama keluar pertama. Kita akan menggunakan data yang sama dengan barang 127B dalam contoh persediaan perpetual. Persediaan awal dan pembelian barang 127B pada bulan Januari adalah sebagai berikut. Tersedia untuk dijual selama bulan berjalan 2.100 unit. Untuk hasil akhirnya yaitu 45.180.000. Perhitungan fisik pada tanggal 31 Januari menunjukkan terdapat sisa persediaan sebanyak 800 unit. Biaya 800 unit dalam persediaan akhir pada 31 Januari dihitung sebagai berikut, yaitu untuk hasil akhirnya 18.640.000. Beban pokok penjualan sebesar 26.720.000 seperti ditunjukkan berikut ini. Berikut adalah tampilan arus biaya first in first out. Metode biaya rata-rata tertimbang. Biaya unit rata-rata tertimbang dihitung dengan cara berikut. Biaya rata-rata tertimbang sama dengan total biaya unit yang tersedia untuk dijual dibagi untuk unit tersedia untuk dijual. Data barang 127B akan digunakan sebagai berikut. Jadi 45.180.000 dibagi dengan 2.100 unit sama dengan 21.510 per unit. Itu pun dibulatkan. Membandingkan metode biaya persediaan, FIFO dan persediaan rata-rata tertimbang biasanya akan menghasilkan jumlah yang berbeda. Untuk yang pertama beban pokok penjualan, yang kedua laba bruto, yang ketiga laba neto, dan yang terakhir ada persediaan akhir. Berikut adalah tampilan untuk menggunakan sistem persediaan perpetual. Tampilan untuk pengaruh dari perubahan biaya atau harga, metode biaya FIFO dan rata-rata tertimbang. Melaporkan persediaan dalam laporan keuangan. Biaya merupakan dasar utama dalam penilaian persediaan dalam laporan keuangan. Persediaan dinilai berdasarkan pertimbangan lain selain biaya dalam kasus berikut. Yang pertama, biaya penggantian barang dalam persediaan berada di bawah biaya yang dicatat. Yang kedua, persediaan tidak dapat dijual pada harga penjualan normal yang disebabkan oleh kondisi barang yang cacat, perubahan mode, rusak, usang, atau sebab lainnya. Penilaian pada nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar. Jika biaya penggantian barang dalam persediaan lebih rendah daripada biaya perolehan, metode nilai pasar atau biaya perolehan yang lebih rendah atau lower of cost or market LCM.
digunakan untuk menilai persediaan. Nilai pasar yang dimaksud adalah nilai realisasi neto atau net realizable value. Dari persediaan tersebut, nilai realisasi neto ditentukan sebagai berikut. Nilai realisasi neto sama dengan perkiraan harga jual dikurang dengan biaya langsung atas pelepasan. Biaya langsung atas pelepasan mencakup beban penjualan seperti iklan khusus atau komisi penjualan. Asumsikan data berikut tentang persediaan yang rusak. Biaya awalnya 1 juta, perkiraan harga jualnya 800.000 dan perkiraan beban penjualan 150.000. Dalam penerapan LCM, nilai pasar dari persediaan adalah 660.000. Dihitung sebagai berikut. Nilai pasar atau nilai realisasi neto sama dengan 800.000 dikurang 150.000 sama dengan 650.000. Jadi persediaan akan dinilai sebesar 650.000 yang mana lebih rendah dari biaya perolehannya sebesar 1 juta dan nilai pasarnya adalah 660.000. Metode LCM dapat diterapkan dengan salah satu dari 3 cara. Biaya harga pasar dan penurunan apapun dapat ditentukan untuk hal-hal berikut. Setiap barang dalam persediaan, kelas atau kategori utama dalam persediaan secara keseluruhan. Barang A 100 unit memiliki HP 5 juta, harga pengganti 4 juta. Taksiran harga jual barang A adalah 6 juta. Biaya penjualannya 500.000, margin labanya diperkirakan 10%. Berapa persediaannya? Jawabannya batas atas harga jual dikurang BP sama dengan 5.500.000. Batas bawah BA dikurang ML sama dengan 5.500.000 dikurang 600 sama dengan 4.900.000. Harga pasarnya 4.900.000, LCM-nya 4.900.000, selisihnya 100.000. Penyesuaian kerugian atas penilaian persediaan di laporan posisi keuangan. Persediaan biasanya disajikan di bagian aset lancar dalam laporan posisi keuangan. Hal-hal berikut juga dilaporkan. 1. Metode untuk menghitung biaya persediaan FIFO atau biaya rata-rata tertimbang. 2. Metode penilaian persediaan, biaya atau nilai pasar atau biaya yang lebih rendah. Berikut adalah tampilan tabel persediaan di laporan posisi keuangan. Lalu juga ada tampilan pengaruh kesalahan persediaan terhadap laporan laba rugi periode berjalan. Tampilan pengaruh kesalahan persediaan untuk laporan laba rugi selama 2 tahun. Tampilan pengaruh kesalahan persediaan pada laporan posisi keuangan periode berjalan. Analisis dan interpretasi keuangan. Persediaan harus tersimpan dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan agar mencegah terjadinya kehilangan penjualan. Terlalu banyak persediaan mengurangi likuiditas perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan operasional. Kelebihan persediaan meningkatkan beban penyimpanan dan pajak properti. Kelebihan persediaan meningkatkan risiko kerugian akibat penurunan harga, kerusakan, atau perubahan selera pelanggan. Perputaran persediaan mengukur hubungan antara volume barang terjual dan jumlah persediaan yang memiliki selama periode tertentu. Semakin besar perputaran persediaan, maka pengelolaan persediaan semakin efisien dan efektif. Perputaran persediaan sama dengan beban pokok penjualan dan dibagi persediaan rata-rata. Berikut ini contoh perputaran persediaan PT Matahari. Jumlah hari penjualan dalam persediaan. Ukuran kasar atas lamanya waktu yang diperlukan untuk memperoleh, menjual, dan mengganti persediaan. Beban pokok penjualan harian rata-rata ditentukan dengan membagi beban pokok penjualan dengan
365. Jumlah hari penjualan dalam persediaan sama dengan persediaan rata-rata dibagi dengan beban pokok penjualan rata-rata harian. Berikut adalah contoh menghitung jumlah harian penjualan dalam persediaan untuk matahari dihitung sebagai berikut. Perputaran persediaan dan jumlah hari penjualan dalam persediaan. Memperkirakan biaya persediaan dengan dua metode, yaitu metode retail dan metode laba bruto. Metode retail untuk memperkirakan biaya persediaan. Metode persediaan retail diterapkan dengan cara berikut ini. Langkah 1, hitung jumlah persediaan tersedia untuk dijual pada biaya at cost dan pada harga retail. Langkah 2, hitung rasio biaya terhadap harga retail atas biaya yang tersedia untuk dijual. Langkah 3, hitung persediaan akhir pada harga retail dengan mengurangkan penjualan dari persediaan tersedia untuk dijual pada harga retail. Langkah 4, perkirakan biaya persediaan akhir dengan mengalihkan persediaan akhir pada harga retail dengan rasio biaya terhadap harga retail. Berikut tabel di bawah ini, yaitu cara untuk menentukan persediaan dengan metode retail. Metode laba bruto untuk mempersiapkan biaya persediaan. Langkah 1, hitung jumlah persediaan tersedia untuk dijual pada biaya at cost. Langkah 2, hitung perkiraan laba bruto dengan mengalihkan penjualan dengan persentase laba bruto. Yang ketiga, hitung perkiraan beban pokok penjualan dengan mengurangkan perkiraan laba bruto dari penjualan. Langkah 4, perkirakan biaya persediaan akhir dengan mengurangkan perkiraan beban pokok penjualan dari persediaan tersedia untuk dijual. Di bawah ini tabel menjelaskan cara menghitung perkiraan persediaan dengan metode laba bruto. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.